ketika Filia bilang, dari semua saudara-saudara lu ngelihat keburukan lu, gue melihat tuh ada 1% kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan lu. Itu gue di situ gue kayak percaya dan gue yakin kayak gila. Kalau manusia aja bisa sesayang ini, gue percaya nih Tuhan Yesus pasti bisa sayang gue lebih daripada ini semua gitu. Halo, gue Arthur. Ini cerita gue. Ceritain tentang kehidupan gue itu sebenarnya panjang ya. Gue juga bingung sih gue mau mulai dari mana. Gue dari kelima bersaudara. Gue anak paling bontot. Sebenarnya sih gue kembar sih. Gue anak paling bontot. Sekarang apa ya, backgroundnya gue dari keluarga yang cukup keras didikannya. Bokap gue itu pelaut, terus mantan petinju juga. Petinju gak terkenal sih. Dan apa ya udah, maksud gue dididik keras, dididik juga. Buat gue sih kalau anak zaman sekarang mungkin ngeliatnya sadis ya, tapi saat itu bokap gue mendidik gue tuh dengan begitu kerasnya, sampai buat gue itu menjadi suatu kewajaran aja, kayak ya ini hal yang biasa aja sih gitu. Itu background hidup gue sih. Dari seorang anak pelaut, 5 bersaudara, paling bontot. Deh, itu doang. Jadi yang membentuk karakter gue tuh sebenarnya adalah awal mulanya sih tahun 95 ya. Itu ketika bokap gue berhenti belayar gitu. Dia pensiun belayar. Tahun 95 itu, sebelum tahun 95 itu era dimana gue mengenal seorang bapak itu ya baik, asik. Maksudnya dia kan overflush ya. Jadi kalau overflush tuh sistemnya dia bisa lama gitu di satu negara. Dan ketika dia pulang, dia bawa coklat, dia bawa kebanyakan bawa coklat, bawa mainan segala macam gitu. Dan gue menilai saat itu sosok seorang bapak tuh, wah, bapak gue asik nih, bapak gue baik banget nih gitu. Tapi itu semua, gambaran itu semua tuh mulai berubah ketika itu yang tadi gue bilang, tahun 95 itu dia pensiun. Gue melihat sisi, gue nggak mau bilang itu sisi bokap gue yang asli, karena gue percaya itu bukan karakter bokap gue yang asli, itu karakter bokap gue yang palsu lah. Jadi tahun 95 itu gue dididik sangat keras. Istilahnya kalau kita tuh biasa bangun pagi tuh gue tuh kalau bangun pagi jam 6 lewat 5 menit aja gue nggak bangun, itu tuh bokap gue tuh udah dobrak pintu dan gue disiram pakai air. Dan menjadi sebuah hal yang biasa ketika gue tuh udah denger aja gitu kalau bokap gue tuh tinggi gede. Jadi kalau dia jalan tuh kedengeran gitu. Nah, itu gue tuh udah bersiap-siap aja. Jadi kalau andaikan dia keluar kamar, dia udah jalan, itu gue udah harus usahakan gue untuk di depan pintu. Gue berusaha supaya dia melihat gue di depan pintu. Karena kalau gue nggak di depan pintu, kelar gue. Entah gue disiram pakai air, atau gue digebukin segala macam. Itu setiap hari gue jalanin. Jadi gue setiap pagi, mungkin anak muda yang paling bangun pagi gue kali ya. Jam 5 itu gue udah standby untuk sebelum sekolah tuh gue udah megang sapu, gue udah megang kain pel gitu. Pokoknya gue melakukan pekerjaan rumah lah, intinya gitu. Tapi di balik itu semua tuh bukan bokap gue doang gitu yang seperti itu gitu. Tapi kakak gue pun yang pertama tuh juga melakukan hal yang keras banget gitu.
dulu namanya gue dikasih belajar. Gimana sih? Gue kalau ngeliat orang tua zaman sekarang kalau ngasih belajar anak tuh asik ya. Maksudnya nggak ada tindakan-tindakan yang kasar lah gitu. Tapi ketika gue dikasih ajar sama kakak gue tuh berbeda gitu. Kalau gue dikasih belajar, itu nggak ada hari bibir gue pecah. Entah pala gue benjol lah segala macem. Karena kalau gue nggak bisa jawab, pokoknya ada aja yang membuat gue dipukul gitu. Jadi itu menjadi hal yang biasa, dan dari kecil itu gue udah mulai terbentuk karakter gue menjadi seorang pemberontak kali ya. Jadi gue nggak mau direndahin karena gue direndahin di rumah, gue nggak mau direndahin di luar. Jadi gue menunjukkan pribadi yang berbeda ketika gue di luar. Gitu. Ya, memberontak tuh jadi gue dari gue zaman gue SD tuh, ini mungkin kalau dibikin cerita anime keren kali ya, kayak Cross Zero tapi versi anime gitu. Tapi ini bener-bener terjadi dalam hidup gue. Gue di sekolah di satu SD Stella Maris itu namanya. Itu satu SD itu anak-anak timur semua yang ada dari Ambon, Papua, Sangir segala macam, dan dari Batak. Itu dari Sabang sampai Merauke itu sekolah di situ lah. Setiap hari anak-anak itu tuh ada yang berkelahi. Berkelahinya tuh bukan tawuran, tapi ya pukul segala macam. Dan gue tuh berpikir gini, cukup di rumah gue dibully. Bahasanya bukan dibully ya, tapi gue cukup di rumah gue dikasarin. Gue nggak mau. Sampai gue di sekolah-sekolah, di kehidupan sosial gue dikasarin. Gue nggak mau nih. Apa yang harus gue lakukan? Makanya dari situ gue tuh minta daftar sama nyokap. Mah, gue mau belajar taekwondo. Akhirnya gue sama kembaran gue Hendrik, kita belajar taekwondo bareng-bareng. Dan percaya nggak percaya, dulu waktu zaman gue SD itu berlaku sampai gue SD, SMP, SMA. Gue selalu berkompromi sama kakak gue Hendrik, kembaran gue. Kita ngomong begini, kita harus cari pentolannya, terus kita gebukin pentolannya. Karena saking gue tidak mau diinjek-injek. Gue tidak mau di rumah gue dihancurin, dikasarin. Di kehidupan sosial gue pun juga, gue juga dikasarin gitu. Jadi hal-hal yang memberontak tuh kayak dari SD gue udah sering ribut, dari SMP gue udah sering ribut, dari SMA gue sering ribut gitu. Jadi orang-orang teman-teman gue tuh mengenal gue sifatnya yang Arthur mah udah tukang berantem lah, Arthur Hendrik mah tukang berantem segala macam. Dibilang bangga saat itu ya gue bilang saat itu gue bangga gitu, gue dikenal orang yang suka seperti itu gitu. Ya kalau dibilang awalnya gue menjadi jiwa pemberontak dari situ, dan tapi yang lebih parahnya adalah ketika bokap gue meninggal tahun 2005, bokap gue meninggal. Mungkin orang lain dengar cerita ini mungkin berpikir bahwa gue anak durhaka ya. Tapi saat bokap gue meninggal ya gue sedih sebagai anak. Oh ya, bokap gue meninggal nih. Ya nangis gitu. Tapi ketika bokap gue meninggal tuh gue ada di dalam hati gue, yes, akhirnya gue bebas. Nggak ada yang merintah gue lagi, nggak ada yang suruh-suruh gue lagi. Ya gue jadi anak yang bebas lah gitu. Gue mau ngapain aja terserah gue gitu. Nah, itu awal gue bisa bilang titik hitam gue dimulai dari ketika tahun 2005 ya. Bokap gue meninggal, itu benar-benar titik tergelap gue lah dalam kehidupan gue. Proses awalnya gue menyadari bahwa gue tidak seperti ini sebenarnya panjang banget ya. Gue kalau dibilang orang yang baru terjun pelayanan enggak. Gue dari tahun 2003 kalau nggak salah gue udah pelayanan sebagai penari, terus sebagai worship leader juga, singer segala macam, choir udah gue jalanin semuanya. Tapi sifat gue yang bisa gue bilang sifat gue yang aneh itu, palsunya gue itu masih gue hidupi gitu. Tapi titik balik di mana gue melihat kasih ya, penerimaan itu sebenarnya adalah
ada dua orang sebenarnya. Pertama itu mama gue, kedua istri gue. Jadi gue pernah balik dalam keadaan udah mabok di rumah. Gue balik di mabok, gue dalam keadaan balik tuh udah mabok banget. Itu sekitar jam 4:30 atau jam 5 pagi gue pulang dari dugem itu. Terus gue tidur tiba-tiba gue denger nyokap gue tuh nyanyi satu lagu gitu. Mataku tertuju padamu. Itu ketika itu gue pas denger itu gue udah biasa ya denger nyokap gue nyanyi gitu ya. Pokoknya jam 4:30 tuh nyokap gue udah pasti bangun gitu. Dan ketika nyokap gue nyanyi itu tuh gue udah kayak ya biasa aja, dia mah lagi doa nih. Tapi membuat gue hancur hati adalah ketika dia berdoa, Tuhan, saya mau Hendrik Arthur kembali kepada jalan yang apa ya? Saya mau Hendrik Arthur balik ke jalan yang Engkau inginkan, Tuhan. Karena posisinya saat itu kembaran gue bandar, gue tukang berkelahi, gue banyak lakuin kasus, sampai gue dicari-cari polisi saat itu. Tapi yang gue lihat adalah nyokap gue bisa berdoa gitu. Gue berdoa setiap hari, berdoa kayak gitu. Dan itu nggak tahu kenapa momen itu yang membuat gue, wah gila ya. Nyokap gue berdoa kayak gini, gue sampai ngeliat ke atas. Saat dalam keadaan gue gitu, gue cuma bilang, Tuhan ya semoga lu merubah gue lah. Karena gue nggak tahu bener teman-teman, gue nggak ngerti bagaimana itu gue bisa keluar dari lubang hitam itu, gue nggak ngerti. Dalam keadaan ya kembaran gue bandar, gue hidup udah kayak orang gila gitu. Gue nggak ngerti caranya. Dan itu yang pertama, itu titik balik pertama. Titik balik kedua tuh ketika gue di rumah saudara gitu. Di rumah saudara lagi ngumpul, gue sama istri gue, saat itu masih jadi pacar gue, terus ada tante gue, ada pernah bicara, karena mereka tahu kehidupan gue seperti apa dulu, mereka bilang, Filia kok mau ya sama Arthur ya? Arthur ini madesu loh. Ini anak nih suatu saat mati di ujung peluru ini. Jujur gue waktu gue denger omongan itu, gue gak marah. Maksudnya gue gak marah sama saudara-saudara gue gitu. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan buat gue. Kenapa ya? Kok ini istri gue, maksudnya cewek gue saat itu, Filia kok mau ya terima gue ya? Maksudnya kok lu mau ya? Gue nggak kerja, terus gue ya tukang berkelahi segala macam gitu. Kok lu mau gitu? Terus gue bertanya di dalam pikiran gue penasaran, gue tanya langsung sama Filia saat itu. Gue mau nanya nih satu hal nih. Tadi lu denger kan tante-tante pada ngomong gitu semua. Gue pengen nanya nih satu hal sama lu. Apa lu tidak merasa rugi untuk lu jalanin hubungan sama gue? Gue nih pengangguran, gue nih begini. Yang paling buat gue hancur hati adalah ketika Filia bilang, dari semua saudara-saudara lu ngelihat keburukan lu, gue melihat tuh ada 1% kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan lu. Itu gue di situ gue kayak percaya dan gue yakin kayak gila. Kalau manusia aja bisa sesayang ini, gue percaya nih Tuhan Yesus pasti bisa sayang gue lebih daripada ini semua gitu. Meskipun gue tahu Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat gue gitu, tapi gue bisa melihat contoh-contohnya itu dari nyokap gue, dari istri gue gitu. Itu sih. Kalau bilang sih buat nyokap sih ya udah pasti sih apa ya terima kasih lah Mak. Terima kasih lah udah Mama udah percaya Arthur itu bisa berubah. Mama percaya suatu saat Arthur bisa jadi anak yang baik.
Makasih lah Maya kalau mama udah tiap pagi udah berdoa buat Arthur. Buat istri gue ya. Panas gue begini. Buat istri gue makasih lah lu udah percaya sama gue lah. Makasih lu udah sayang sama gue selama ini. Makasih lu udah setia sama gue. Dari banyak hal yang gue udah kecewain dari lu. Terima kasih lah. Cengeng banget. Kalau buat nyokap sih gue pengen, kerinduan gue sih satu, gue pengen bawa dia ke Israel ya. Itu kerinduan dia dari dulu sih. Tapi karena nyokap gue udah tua banget tuh, maksudnya umur udah sekarang udah 73, jadi jalan tuh agak susah gitu. Tapi bagaimanapun gue akan berusaha untuk bawa dia ke sana kalau memang Tuhan berkenan. Itu sih yang gue pengen sampaikan gitu buat nyokap. Terus kalau buat istri gue, ya udahlah gue tepanin aja lah sampai selamanya lah. Kan gue sama lu selama-lamanya gitu. Sebenarnya ada satu pribadi sih sebenarnya yang buat gue dia berjasa, tapi saat ini memang hubungan gue tuh kurang lah karena ada lain hal gitu. Gue mau terima kasih juga buat abang gue lah, Eko. Kasih Eko ya, lu udah dari kecil lu udah rawat gue. Dari kecil lu udah sekolahin gue. Waktu bapak udah nggak ada lu rawat gue. Gue terima kasih lah. Gue nggak bisa lupain itu. Gue nggak bisa sangkal itu. Tapi semoga aja lu nonton nih. Gue pengen bilang sama lu, apapun keadaannya, gue sayang sama lu bro. Gue sayang sama lu kok. Apapun, gue sayang sama lu. Gue sayang banget sama lu. Gue arti keluarga buat gue agak bahasanya apa ya, agak liberal ya. Orang yang mau berdiri buat sama gue gitu. Orang yang selalu support gue ketika gue lagi down, ketika gue lagi dalam sukacita pun mereka selalu ada gitu. Jadi arti keluarga buat gue tuh bukan keluarga darah daging gitu, bukan itu doang gitu, tapi teman-teman yang benar-benar support gue, teman-teman yang benar-benar sayang sama gue, itu buat gue juga keluarga gitu. Ya kayak kalian buat gue itu keluarga ya. Ya itu buat gue sih. Orang yang mau berdiri, orang yang mau support setiap kelemahan kita gitu, percaya sama kita gitu. Itu buat gue keluarga sih. Arti Tuhan tuh mengganti Bapa buat gue pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal Bapa tuh gue tuh agak unik. Gue tuh bertemu kasih Bapa tuh belum lama lah. Jadi gue jadi orang Kristen tuh udah puluhan tahun, pelayanan tuh udah lama. Tapi gue bisa ngerasain Bapa tuh yang sesungguhnya tuh 2016 lah gitu. Jadi buat gue tuh Bapa itu tuh Tuhan itu tuh Bapak, sahabat, waduh mungkin kayak kata-kata yang normal, tapi gue punya pengalaman pribadi tim buat gue nggak bisa gue lupakan gitu. Dia yang menggantikan sosok seorang bapak yang benar-benar real gitu buat gue, yang gue
tadinya tidak bisa ngerasain seorang karakter seorang bapak tuh kayak gimana. Meskipun gue punya bapak ya, tapi yang menggantikan, ternyata yang membetulkan, yang memperbaiki gambaran bapak tuh Yesus sendiri gitu dalam hidup gue. Jadi buat gue dia, lebih dari bapak sih. Lebih lah, pokoknya dia mah the best lah. Gue nggak ada sampai saat ini kalau tanpa dia semuanya karena dia gitu. Gue cuma mau bilang, kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Terkadang kita jadi orang Kristen ya, kita berpikir ada Tuhan Yesus, tapi pertanyaan gini, kita bangun nggak hubungan itu? Bener nggak kita percaya sama dia? Bener nggak kita benar-benar taruh harapan hidup kita tuh bersama dia? Bener nggak kita jadikan dia sebagai Bapa buat hidup kita gitu? Kita bisa bilang Tuhan baik, kita bisa bilang Tuhan dahsyat, tapi dalam keadaan yang terdesak pun sering banget kita mengkhianati dia dengan sifat-sifat kita gitu. Gue cuma bilang kita butuh Tuhan. Kita di luar Tuhan, percayalah, mati dalam arti kata bukan lu mati secara fisik, tapi mati secara roh, mati secara jiwa lu, mati secara pikiran lu. Gak enak men. Gue udah pernah hidup di lubang hitam, terus gue bandingin dengan gue hidup dalam Kristus, itu jauh. Ketika gue di lembah kekelaman pun, tapi gue hidup di dalam Kristus, gue aman. Gue yakin dan gue merasakan banget bahwa Bapa tuh bersama gue. Itu perbedaan antara lu hidup di dunia, hidup mengandalkan dunia, hidup mengandalkan kekuatan pikiran lu, berbeda dengan lu hidup dengan bersama Tuhan. Lu bergaul bersama Tuhan, lu cari gitu. Lu cari Tuhan benar-benar sungguh-sungguh dengan hati lu gitu. Jadi pesannya cuma satu sih. Ayolah hidup andalkan Tuhan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh.